Nih ngomongin soal hafalan Al-Quran ya, aku pengen ngomongin sama Mela soal sejarah Al-Quran gitu loh. Aku pengen nanya kayak, sebetulnya Al-Quran itu sendiri dibukukan tuh kayak gimana sih? Soalnya kan setahu aku tuh ketika Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran tuh belum ada bukunya kan, belum dibukukan gitu loh. Iya Jadi betul. ya itu dibukukannya kapan dan apakah orang pada zaman dulu itu betul-betul literally menghafal Al-Quran gitu loh. Sampai ke zaman Utsman ya. Sampai itu Iya. itu. eh Apa namanya? Aku ini hal yang baru aku sadari bahwa penghafal zaman Nabi itu bukan seperti penghafal zaman sekarang gitu. Para sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran itu, mereka hafal Quran tidak seperti aku yang ketika Quran sudah dibagi 30 juz, sudah diberi nama surat dan sudah disusun gitu, sudah dikodifikasi. Mereka kan ini masih nyebar. Sedangkan penyusunan Al-Quran aja kan nggak kronologis dan nggak tematis. Iya. Mereka nggak nggak ngafalin ngafa apa ya? Kalau mereka disebut hafal Quran, itu mereka nggak akan lulus di lembaga tahfidz manapun di Indonesia. Dan bukan bukan cuma karena belum disusun ya, tapi juga terus belum ada kesepakatan tajwid dan kiroat. Oh, Ya, jadi dulu kan cara baca atau kiroat itu kan beragam, beragam dan banyak banget. Dan Nabi itu permisif soal itu gitu. Nabi memang kalau menyampaikan Quran kadang-kadang dia menyesuaikan sama dialek setempat gitu. hmm. Nah, karena ada dialek itu makanya pelafalannya jadi beda-beda. Dan sama Nabi di nggak papahin itu ya upaya membukukan Quran dan membakukan pelafalan dan aturan baca hukum bacaan itu ya baru upayanya udah dimulai pas masa Abu Bakar tapi dirampunginnya di masa Utsman gitu saat itu akhirnya udah jadi mushaf ya udah jadi buku terus ya dipaketin disebar-sebar ke negara lain karena waktu itu tuh awalnya kan belum ada urgensi menjadikan Quran itu buku. Baru ada urgensinya tuh setelah eh, pertama karena banyak hufaz yang gugur, banyak penghafal Quran yang gugur di medan perang. Hmm. Jadinya khawatir lah, takutnya nanti kita kan mengandalkan ingatan manusia nih. Hmm. Nanti kalau misalnya manusianya gugur, ya Qurannya lama-lama punah dong gitu. Iya. Oh, makanya dibukukan. Selain itu juga, kalau aturan baca itu dibakukan karena umat Islam tuh mulai luas dan mulai banyak orang non-Arab yang memeluk Islam. Nah, mereka baca Quran salah-salah. Hmm. Waktu itu eh, huruf huruf bahasa Arab tuh masih sederhana banget. Banyak huruf yang sama tanpa tanda baca. Baru dikasih titik-titik. Iya. Itu baru kasih titik-titik juga. Itu jauh loh setelah Nabi wafat. Hmm. Kayak mungkin satu atau dua generasi setelah wafat dan dikasih harokat, kasih tanda baca, itu lebih jauh lagi gitu. Mungkin sekitar tahun 170 Hijriah atau 180 Hijriah gitu. Hmm. Jadi sekarang di Indonesia cetakan Quran udah warna-warni. Eh, Apa namanya? Kalau misalnya warna apa itu berarti dengung, warna apa berarti panjang. Untuk memudahkan kita membaca, karena emang tujuannya dibukukan gitu, supaya preserving preserving Al-Qur'annya. Tapi apakah tadi apa pertanyaannya? Udah ya, kayak udah deh. Udah, gimana pembukuannya? Tapi itu kan susunannya jadi beda ya. Setahu aku kan ayat pertama itu yang bacalah itu ya. Hmm. Terus ayat akhir juga. Tapi kenapa ketika kita buka kitab Al-Quran, yang pertama kita temui itu adalah Al-Fatihah dan terakhir itu adalah Anas gitu loh. Jadi kenapa susunannya bisa berbeda ya? Hmm. Menyusahkan, menyusahkan buat yang belajar ya. Eh, di mana-mana di para para ulama ilmu Al-Quran gak ada yang ngasih jawaban memuaskan soal itu. Pada bilangnya tuh ya karena itu tauqifi aja karena Nabi memang itu perintah Nabi karena Nabi menghendaki urutannya begitu. Karena waktu itu kan jadi Nabi itu punya sekretaris kan.
kalau dapat wahyu suka minta didokumentasikan, ditulis, dan Nabi bilang abis ayat ini ditulisnya yang ayat kemarin itu ya atau apa gitu. Nabi itu sudah mengatur urutannya. Jadi dianggap aja cara penyusunan Quran tuh udah terserah Allah gitu, udah kehendak Allah. Ya kan kalau udah kayak gitu kita udah nggak bisa ngedebat apa-apa lagi. Tapi dari sisi pembelajar ya, aku sebagai orang yang mempelajari Al-Quran itu sangat-sangat menyusahkan. Eh, kita nggak tahu bagian, kecuali belajar sejarah dengan sangat mendalam, kita nggak tahu ini pas lagi peristiwa ini lagi di mana, ini lagi ngomongin apa, terus habis ngomongin apa atau ngomongin apa, suka benar-benar random banget penyusunannya. Habis itu gaya tulisannya juga berubah-ubah. Di satu sisi gaya tulisannya itu kaku gitu, kayak tulisan undang-undang gitu. Terus nanti di sisi lain kayak syair berbait-bait, tapi kemudian bentuknya percakapan. Gaya penulisannya juga nggak konsisten, disusun dengan tidak kronologis. Makanya belajar Al-Quran itu tuh ribet. Perangkat ilmunya yang dibutuhkan jadi banyak banget. Aku tadi mau nanya kayak, apakah kita bisa meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang itu adalah betul-betul yang diterima oleh Nabi Muhammad gitu loh. Aku tadinya mau nanya ini tuh, tapi Mela tadi bilang bahwa ya Muhammad juga punya sekretaris, bahwa setelah wahyu turun, tulis ini, tulis ini. Jadi kita bisa yakin ya bahwa Quran itu memang masih nggak ada perubahan, nggak ada yang diubah sana sini, tapi ini betul-betul apa yang dikirimkan sama Nabi Muhammad dulu itu loh. Kita bisa meyakini itu kan? Yang membuat orang yakin kan sebenarnya karena di Quran sendiri bilangnya Quran itu tidak ada perubahan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah dalam penyusunannya gitu ada orang yang korup, kan kita nggak tahu. Karena kan yang nyusun pemerintah kan. Apakah disisipi propaganda? Kan ada nih orang-orang yang meragukan keaslian Quran, kan kekhawatirannya apakah ini ada propaganda tertentu, apakah ini bagian itu tentu nggak tahu ya. Kalau kita nggak bisa investigasiin lagi, tapi sebagai Muslim tugas kita jadi mengimani aja. Meskipun ada nih riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa harusnya ada ayat tentang ini, tapi nggak ada di Quran. Atau ada ayat di Quran yang tidak ada riwayatnya. Tapi aku tidak terlalu mengulik secara detail ke arah sana ya, karena nggak terlalu tertarik juga. Tapi keraguan-keraguan itu ada gitu, baik dari kalangan orang Muslim sendiri, atau dari kalangan sejarawan, atau dari kalangan non Muslim, keraguan itu ada. Tapi secara umum orang Islam mengimani bahwa itulah yang otentik karena keaslian Al-Quran itu dijamin langsung oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan wahyunya itu lenyap. Karena katanya Quran itu akan abadi hingga akhir zaman. Dan salah satu cara preservingnya adalah dengan selalu ada generasi-generasi yang menghafal Quran. Oke, kalau aku nanyain soal apakah Quran itu reliable atau masih awet atau nggak diubah, jawabannya kan walau alam ya, karena dalam buku itu dituliskan bahwa ini tuh nggak ada perubahan gitu loh. Tapi untuk bukan jawaban tepatnya bukan wallahu a'lam dong. ya, Kalau jawaban tepatnya asli karena Allah menjamin itu. Ya. Tapi kalau kita ngomongin keaslian kisah-kisah Nabi Muhammad, ini pertanyaan aku dari dulu ya. Ada nggak sih sumber lain yang menuliskan soal Muhammad gitu loh, di luar Islam ya? Soalnya kan kalau kita ngomongin Yesus ya, kita bisa dapetin kisah Yesus misalkan dari penulis Bible ya, penulis kitab 4 itu gitu. Dan selain dari dalam Kristen, di luar Kristen pun kita bisa mengkonfirmasi bahwa nih ini ada orang Yahudi yang ngomongin Yesus gitu loh. Misalkan si Josephus sama Tacitus gitu. Meskipun memang sangat-sangat singkat ya.
Tapi untuk Nabi Muhammad nih, apakah ada catatan sejarah dari yang non-Islam yang ngomongin soal Muhammad? Mungkin ada seorang sejarawan pada saat itu yang dia bukan Muslim tapi dia menuliskan soal kehidupan Muhammad gitu. Atau menuliskan ini ada orang yang membawa agama baru. Itu ada nggak ya kayak gitu? Ada yang kan ada korespondensi Nabi dan kerajaan-kerajaan sekitar. Ah iya ya. Ada catatan-catatan sejarah di mana mereka ada tektokan sama Nabi, baik tektokan yang baik atau tektokan mau perang ya. Iya ya. Tapi eh, catatan bahwa mereka pernah komunikasi kan ada. Oh iya ya. Tapi itu enggak apa ya, enggak menceritakan kehidupan Nabi secara detail yang bisa kita dapatin dalam sirah nabawiyah kan. Hmm. So menurut Mela, apakah kita bisa mempercayai kisah-kisah mengenai Nabi Muhammad